Bertemu kembali dalam channel Infinity Group Official, di mana kita bisa belajar dan berkarya untuk negeri. Semboyan kami adalah Laris. Perkenalkan kembali, nama saya adalah Harisna Arif Endrawan. Saya adalah engineer dari Asperio Infinity Group. Nah, mungkin sebelumnya terima kasih untuk teman-teman di sini yang sudah mengikuti acara webinar kami, khususnya untuk acara webinar mengenai penerapan IoT pada robot lengan. Nah, mungkin di sini saya sudah menampilkan sebuah slide juga atau poster di sini ya. Jadi di sini sudah terdapat judulnya penerapan IoT pada robot lengan. Dan di sebelahnya atau di samping kanannya di sana sudah terlihat ada sebuah gambar yang menjadi clue dalam tema webinar hari ini. Nah, jadi untuk robot lengan yang akan kita gunakan hari ini yaitu robot lengan yang memiliki desain seperti gambar tersebut. Nah, namun mungkin untuk teman-teman di sini yang belum mengetahuinya, jadi ini adalah robot lengan yaitu dengan nama Dobot. Nah, jadi Dobot di sini nantinya kita akan gunakan sebagai media pembelajaran mengenai penerapan IoT khususnya pada robot lengan. Jadi integrasi antara sistem robotika dengan sistem IoT atau Internet of Things. Nah, jadi kita nantinya dapat mengontrol robot tersebut dari jarak yang jauh atau mungkin dengan jangkauan yang mungkin kita tidak perlu menyentuh atau berhadapan dengan robot secara langsung, namun nantinya kita dapat mengendalikan robot tersebut. Dan nanti kita juga akan sedikit mendemokan bagaimana sistem tersebut dapat kita bangun. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sebelumnya kita akan sedikit memaparkan sedikit materi apa itu IoT. Jadi IoT itu sendiri adalah kepanjangan dari Internet of Things. Nah, jadi IoT itu adalah sedikit konsep. Jadi konsep transfer data yang menggunakan jaringan komunikasi nirkabel ataupun internet yang di dalamnya itu mungkin nggak banyak campur tangan manusia lah, seperti itu. Nah, kenapa disebut demikian? Karena manusia itu hanya berperan sebagai pengatur dan juga pengawas dari sistem IoT tersebut. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini yang pernah mendengar smart home, kemudian smart industry, kemudian smart garden, dan smart lainnya, ya mungkin biasanya mereka gunakan internet untuk memonitoring ataupun mengontrol sesuatu. Nah, itu adalah beberapa konsep dari IoT yang telah diaplikasikan, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan seperti bidang industri, bidang pendidikan, dan macam-macam, dan banyak hal lagi lainnya yang dapat diaplikasikan dari IoT tersebut. Nah, jadi mungkin untuk bahasan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai robotik dan juga IoT seperti itu. Oke, nah mungkin sebelumnya saya akan sedikit share mengenai video animasi dari IoT lebih dahulu. Oke, nah jadi ini mungkin adalah sedikit konsep mengenai IoT. From the way we drive to how we make purchases, and even how we get energy for our homes. Sophisticated sensors and chips are embedded in the physical things that surround us. Nah, ini adalah pengaplikasian dari IoT itu seperti apa. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada mungkin beberapa gambar yang mengeluarkan sinyal. Nah, sinyal tersebut mendeskripsikan bahwa beberapa barang atau benda-benda tersebut saling terhubung. Baik itu kalau kita lihat tadi ada lampu lalu lintas, kemudian ada mobil, kemudian di sana ada robot, dan barang-barang lainnya semuanya itu saling terhubung. Nah, siapa yang menghubungkan? Nah, kalau kita perhatikan di sini mungkin bisa kita sebut itu adalah internet. Jadi internet tersebut menghubungkan antara device-device tersebut menjadi suatu kesatuan, seperti itu. Nah, pengaplikasiannya sangat banyak sekali.
kita dapat After taking a long melakukan road proses trip, monitoring Rebecca notices maupun that her check kontrol engine light has come on. kepada She suatu knows that she device needs to have her yang car looked at nantinya by a mechanic, akan but kita is not sure gunakan whether it's atau kita something minor or aplikasikan something that needs pada immediate sistem attention. IoT tersebut. As it turns out, the sensor that triggered Rebecca's check engine light monitors the pressure in her brake line. Nah, pada This sistem sensor kendaraan is one of the seperti many ini, monitoring IoT dapat processes kita throughout the gunakan car, which are untuk constantly melakukan communicating with proses each other. pengecekan A dari component in the kondisi car called suatu the diagnostic kendaraan. bus Nah, gathers the jadi data from kita all dapat these sensors, memonitoring then passes kendaraan it to a tersebut gateway in the mungkin car. sudah The gateway berjalan berapa integrates and jauh sorts the dan data juga from the berapa lama, sensors. This way, dan all of the nantinya relevant diagnostic data-data information tersebut will be dapat transmitted to the dimonitoring manufacturer's dan platform. menjadi But before sending patokan this organized data, agar the car's ketika gateway robot and tersebut platform must first kendaraan register with tersebut each other and confirm a secure ingin communication. melakukan The suatu platform maintenance is atau constantly perbaikan, gathering and storing thousands of jadi bits of information data-data from tersebut Rebecca's dapat car and membantu hundreds of untuk thousands of proses cars like tersebut. hers, building an historical record in a secure database. The manufacturer has added rules and logic to the platform. So when Rebecca's car sends a signal that her brake fluid has dropped below a recommended level, the platform triggers an alert in her car. The manufacturer also uses Nah, the untuk bidang platform lainnya to di sini create and mungkin manage seperti applications that bidang solve specific industri. issues. Jadi In this kita case, the dapat manufacturer can monitoring deploy an application on the platform dalam called the hal Asset Management System. mengelompokkan This part, application kemudian oversees all of their pengecekan customers' cars on their road, as well as barang-barang all yang the ada di cars in industri their tersebut, warehouses. dan banyak It hal uses lagi the yang data dapat from kita Rebecca's lakukan car to dengan offer IoT her a tersebut. potential appointment time to service her car, directions to the nearest certified dealer, and a coupon for the service. What's more, the app will ensure that Rebecca's brakes are covered under her warranty, that the correct replacement part is ordered, and then sent to the dealership so it is ready when she arrives. But the manufacturer's analysis does not stop there. They have also deployed a continuous engineering application that tracks not only Rebecca's car, but hundreds of thousands of others, looking for ways to improve the design and manufacturing process of the car itself. If the same problem in her brake line crops up in a critical number of other cars, the manufacturer uses applications custom built for the automobile industry to pinpoint the exact problem. They can see if these cars were made at the same factory, used the same parts, or came off the assembly line on the same day. So what do all these pieces add up to? Streamlined inventory management for the dealer, a better, safer car from the manufacturer. And for Rebecca, it means she can be back on the road faster and get to where she's going safely. All thanks to the Internet of Things. Oke, nah itu adalah salah satu cuplikan video mengenai sistem IoT. Nah, mungkin untuk teman-teman di sini mungkin sudah banyak sekali yang mengenal IoT itu seperti apa. Kemudian mungkin di sini juga sudah banyak sekali yang sudah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin sekarang kita akan kembali ke materi kita. Oke, nah ini kita lanjutkan. Nah, pada bahasan kali ini, nah tadi sudah saya katakan sebelumnya, jadi kita akan mengaplikasikan IoT ini dalam sistem robotika. Nah, di sini kita juga telah menyiapkan satu buah robot. Nah, dengan nama Dobot ini, kemudian kita juga setelah menyediakan beberapa software yang telah kita bangun juga, yang nantinya dengan menggunakan software tersebut, robot dapat kita kontrol dari jarak jauh dengan menggunakan sistem IoT tersebut. Nah, mungkin di sini ada gambaran mengenai alur koneksi data dari handphone, atau kita sebut di sini adalah kontrol yang nantinya akan kita gunakan untuk mengatur pergerakan atau perintah kepada robot tersebut. Nah, kita perhatikan di sini. Jadi alur pertama di sini ada sebuah smartphone. Nah, nantinya smartphone tersebut akan mengirimkan suatu data ke dalam sebuah database. Nah, untuk database di sini kita menggunakan namanya itu adalah Firebase. Jadi Firebase di sini adalah sebuah database yang disediakan oleh Google. Jadi kita akan menggunakan Firebase di sini sebagai media penyimpanan data dari smartphone ini, dan juga nantinya robot akan mengambil data-data yang terdapat pada Firebase tersebut untuk dijadikan sebuah perintah yang nantinya akan dilakukan oleh robot tersebut. Nah, mungkin di sini juga terlihat di bagian sebelah kanan di sini ada robot dan juga sebuah modul. Nah, modul di sini yaitu node MCU. Dengan menggunakan node MCU ini, nantinya robot tersebut dapat saling berkomunikasi dengan media internet. Jadi
yang sangat berperan penting untuk IoT-nya di sini adalah node MCU, karena node MCU ini adalah device yang kita gunakan agar data-data yang terdapat pada database di sini, yaitu Firebase, dapat kita proses yang nantinya dapat kita gunakan sebagai gerakan atau perintah untuk robot tersebut. Oke, nah mungkin sekarang saya akan sedikit share mengenai demo dari robot tersebut. Nah, mungkin sebelum itu kita akan sedikit melihat mengenai programming atau program-program yang kita gunakan untuk membuat sistem ini. Oke. Nah, di sini jika sudah terlihat, mungkin saya akan zoom terlebih dahulu karena ini terlalu kecil ya. Oke, nah di sini untuk memprogram node MCU kita dapat menggunakan software yaitu Arduino IDE. Jadi mungkin teman-teman di sini yang sudah mengenal Arduino dan juga sudah mungkin mengenal IoT sudah sangat familiar dengan yang namanya Arduino. Jadi dengan menggunakan software ini kita dapat memprogram node MCU tersebut sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau di sini saya akan menggunakannya agar robot dapat kita kontrol melalui internet dengan khususnya bantuan node MCU tersebut. Nah, saya akan zoom di sini. Nah, ini adalah program agar node MCU ini dapat terhubung dengan Firebase tersebut. Jadi nantinya node MCU akan mengirimkan data dan juga mengambil data yang terdapat pada database Firebase tersebut, yang nantinya akan digunakan sebagai perintah untuk robot ini bergerak seperti itu. Nah, di sini kita akan sedikit membahasnya. Di sini kita menggunakan beberapa library juga. Di sini kita menggunakan library ESP8266 Wi-Fi dan juga library Firebase Arduino. Nah, dengan menggunakan dua library ini, node MCU dapat terhubung dengan internet melalui koneksi Wi-Fi dan juga kita dapat menghubungkan node MCU ini dengan database Firebase yang nanti juga akan kita perlihatkan bagaimana database Firebase tersebut dapat kita proses dengan node MCU ini. Kemudian di bawahnya di sini, ini adalah deklarasi mengenai Firebase. Nah, ini untuk baris 4 dan 5 di sini. Ini adalah deklarasi mengenai Firebase host dan juga Firebase out untuk Firebase ini. Jadi node MCU ini nantinya dapat berkomunikasi dengan Firebase dengan menggunakan program seperti ini. Kemudian di sini adalah Wi-Fi, SSID dan juga Wi-Fi password yang node MCU ini agar dapat berkomunikasi dengan internet. Nah, di sini saya menggunakan koneksi dari AirLab. Jadi di sini kami memiliki sebuah lab dengan nama AirLab. Nah, jadi nanti kita akan gunakan koneksi tersebut agar node MCU ini dapat terhubung dengan internet. Kemudian di sini kita menggunakan 3 buah pin digital output sebagai media komunikasi antara robot dengan node MCU. Nah, di sini kita menggunakan digital 2, digital 3, dan digital 4. Seperti itu. Kemudian di bagian bawah di sini, ini adalah program yang kita gunakan untuk mendeklarasikan atau menuliskan bahwa pin tersebut sebagai output. Nah, jadi di sini adalah pin mode red. Red tersebut kalau kita perhatikan sebelumnya adalah D2, maka dari itu pin mode D2 sebagai output, kemudian D3 dan D4 juga sebagai output seperti itu. Kemudian di sini serial begin 115.200. Ini untuk komunikasi serial. Ini mungkin untuk proses pengecekan atau sebagainya seperti itu. Kemudian ini adalah proses untuk mengkomunikasikan atau menghubungkan node MCU ini dengan Wi-Fi
atau access point yang terdapat di sini atau yang nantinya akan kita gunakan seperti itu. Kemudian di bawahnya di sini ini Firebase begin dalam kurung Firebase host, Firebase out. Nah, ini agar node MCU ini dapat terhubung dengan Firebase seperti itu. Kemudian untuk proses awal kita atur pin digital tersebut tiganya menjadi high seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke bagian bawah di sini untuk menu pada void loop. Nah, pada void loop di sini program yang pertama kita ambil di sini adalah Firebase get string. Nah, Firebase get string ini adalah proses di mana kita akan mengambil data dari Firebase. Nah, di sini terlihat ada dobot 1, kemudian garis miring dobot, dan garis miring color. Nah, sebelum kita lanjutkan program ini, kita akan melihat apa yang dimaksud dengan dobot 1, garis miring dobot, kemudian garis miring color. Oke, kita akan masuk ke website. Nah, di sini. Oke. Nah, mungkin untuk teman-teman di sini yang belum membuka atau belum pernah menggunakan Firebase, kalian dapat mengecek Firebase dengan keyword seperti console.firebase.google.com. Nah, nantinya kalian akan diarahkan mengenai apa itu Firebase, kemudian apa yang dapat kita gunakan dengan Firebase tersebut, dan banyak hal lainnya seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan project namanya itu Node MCU 415. Oke, di sini sudah masuk. Kemudian kita masuk ke real time database. Nah, seperti ini. Oke, di sini masih loading. Nah, ini dia. Oke. Nah, di sini sudah terlihat. Saya zoom. Nah, di sini ada database. Nah, kalau mungkin di sini ada yang pernah belajar mengenai database, oh, kenapa ini sistemnya kayak gini? Nah, ini ada database NoSQL, jadi bentuknya itu kurang lebih seperti ini. Dan jika kita ingat pada program tadi sebelumnya, pada bagian ini, di sini ada data firebase.getString, dobot 1 garis miring dobot, kemudian garis miring color. Nah, ini menyatakan bahwa database tersebut kita akan mengambil data pada color ini. Nah, jadi nantinya color ini akan berubah datanya itu ketika kita mengontrol dari smartphone itu. Misal ambilkan warna merah, maka color di sini akan berubah, angkanya itu menjadi angka yang menandakan bahwa itu warna merah. Nah, seperti ini. Oke. Oh, ini sudah terhubung. Saya akan menghubungkan terlebih dahulu handphone saya. Oke. Oke, nah di sini. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari handphone saya. Nah, jadi di sini ada 3 buah tombol berwarna. Nah, di sini ada angkanya juga. Jadi warna merah di sini menandakan angka 1, kemudian warna hijau di sini menandakan angka 2, dan juga warna biru di sini menandakan angka 3. Nah, nantinya ketika kita menekan salah satu dari ketiga tombol ini, maka data pada database ini akan berubah, khususnya pada menu color di sini. Jadi ketika kita menekan tombol merah, maka color akan berganti data menjadi angka 1, dan seterusnya seperti itu. Dan nantinya node MCU tersebut akan memproses data tersebut, dan kalau kita lihat di sini adalah getString, maka dia akan mengambil perubahan data tersebut yang nantinya akan diproses oleh node MCU tersebut. Nah, kemudian di sini ada kondisi-kondisi ketika angka tersebut berubah atau memiliki perubahan atau angka yang berbeda dengan angka sebelumnya. Nah, di sini ketika datanya itu bernilai 0, maka semua pin digital yang telah kita atur tadi sebelumnya, mereka akan di-set menjadi nilainya itu high. Kenapa high? Jadi
ketika kita mengkomunikasikan robot ini, nah saya menggunakan komunikasi active low. Jadi untuk menghidupkan atau memberikan perintah pada robot tersebut, saya mengharuskan robot tersebut dengan memberikan sinyal low. Nah, jadi kalau kita setting high semuanya, maka tidak ada perintah untuk robot itu lakukan. Seperti itu. Kemudian di sini kita lihat ketika datanya itu 1, maka di sini digital red low, kemudian green dan blue high. Nah, maka dari itu robot nantinya akan mengambil kalau kita lihat nanti di sini ada beberapa balok berwarna ya, ada warna merah, biru dan juga hijau. Nah, ketika data ini 1, maka robot akan mengambil balok berwarna merah karena perintah dari node MCU adalah digital red low seperti itu. Kemudian setelahnya di sini ada delay 1 detik. Kemudian selanjutnya Firebase set string dobot 1 garis miring dobot garis miring color di set kembali menjadi 0. Jadi setelah node MCU memberikan perintah kepada robot tersebut untuk mengambil balok berwarna merah, kemudian 1 detik setelahnya data pada database tersebut akan di reset menjadi 0 kembali. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk data 2 juga sama. Ketika pada database color terdapat angka 2, maka node MCU akan memerintahkan robot untuk mengambil balok berwarna hijau. Nah, di sini ada digital right green, low. Kemudian pin digital lainnya bernilai high, hanya green saja bernilai low. Seperti itu. Kemudian untuk datanya itu sama dengan 3, di sini adalah blue, low. Jadi nantinya robot akan mengambil benda berwarna biru seperti itu. Oke, nah itu adalah program untuk node MCU-nya. Jadi bagaimana node MCU itu dapat berkomunikasi dengan Firebase, kemudian node MCU tersebut juga dapat mengambil memberikan perintah pada robot tersebut mengambil data dari Firebase. Nah, itu adalah program yang kita gunakan untuk proses komunikasinya seperti itu. Selanjutnya, mungkin tadi kita juga sudah melihat ya, ini adalah tampilan untuk software yang akan kita gunakan. Nah, di sini ini adalah software untuk mengontrol robot tersebut ketika kita ingin mengambil warna merah, warna hijau, dan warna biru seperti itu. Nah, mungkin sebelumnya jika ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaan kalian pada kolom Q&A yang ada pada fitur Zoom yang telah disediakan. Oke, kita akan lanjut di sini. Mungkin itu akan kita geser sedikit. Nah, membahas mengenai software Arduino dan juga software node MCU ini ya, Arduino IDE. Nah, di sini kita telah memperlihatkan sebuah software Android. Nah, mungkin jika nggak akan lengkap jika kita nggak membahas bagaimana kita membuat software tersebut. Nah, jadi mungkin kita akan sedikit membahas juga bagaimana kita membuat software Android tersebut. Nah, di sini ini adalah sebuah platform yang disediakan oleh MIT App Inventor. Nah, dengan menggunakan device atau platform ini, kita dapat membuat suatu software Android yang nantinya dapat kita gunakan salah satunya untuk mengaplikasikan proses dari IoT ini. Nah, di sini sudah terlihat tampilan dari platform MIT App Inventor. Jadi dengan menggunakan platform ini kita dapat membuat software Android dengan sesuka hati kita, sesuai keinginan kita, dan juga sesuai dengan apa yang kita butuhkan seperti itu. Namun, mungkin jika teman-teman sini yang mengenal Android Studio, kemudian Eclipse dan lain-lain, mungkin MIT App Inventor ini tidak selengkap Android Studio seperti itu. Nah, mungkin sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa fitur-fitur yang dapat kita gunakan pada MIT App Inventor ini. Oke, nah di sebelah kiri di sini kita dapat melihat ada beberapa menu. Di sini ada My Project, kemudian Connect, Build, Setting, dan Help. Nah, kalau kita lihat di sini My Project itu ada apa? Nah, di sini berhubungan dengan Save Project, kemudian Start New Project, dan lain-lain. Kita dapat juga mengimport project yang telah kita simpan sebelumnya
dapat secara langsung kita proses kembali. Kemudian di sini ada tombol connect. Nah, di sini MIT App Inventor dapat menghubungkan software yang kita bangun itu dengan koneksi di antaranya di sini ada USB, kemudian ada emulator dan AI Companion. Nah, AI Companion ini adalah software yang dapat kita gunakan ketika kita ingin mengecek progres dari App Inventor tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya akan buka sedikit. Nah, ini dia. Nah, ini adalah software dari ini AI Companion. Jadi dengan menggunakan software ini kita dapat mengecek atau memonitoring proses dari pembuatan aplikasi Android yang sedang kita bangun tersebut. Jadi kita dapat langsung kalau kita klik AI Companion ini, kita dapat scan QR code-nya dan nanti proses pembangunan dari software ini dapat kita monitoring dari handphone kita secara langsung, seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita akan memperlihatkan bagaimana sih robot tersebut dapat kita kontrol dengan menggunakan smartphone ini. Nah, kita akan melihat, nah ini adalah tampilan awal dari software ini. Jadi tampilan awalnya ini ada tulisan Robot Infinity. Kemudian di sini ada beberapa file juga. Nah, kemudian untuk membuatnya itu seperti apa? Nah, di sini ini adalah plugin dari Google juga, namanya itu Blockly. Jadi kita dapat memprogram pembuatan dari software Android ini dengan menggunakan puzzle seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita perlihatkan di sini, saya akan zoom. Nah, di sini ada tulisan when screen backface. When backface di sini. Oke, maaf. Agak ngeblur ya. Oke. Mungkin sekarang sudah lebih bagus ya. Oke. Nah, maaf untuk tadi ada sedikit blur ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, di sini ada tulisan ketika screen 1 titik back press. Jadi ketika kita menekan tombol back, maka apa yang akan kita lakukan? Nah, di sini ada beberapa fungsi yang dapat kita proses. Jadi di sini ada sebuah tools namanya itu notifier. Jadi dengan menggunakan tools ini nantinya akan muncul sebuah notifikasi atau sebuah kotak dialog ketika kita menekan tombol press atau ketika kita ingin keluar dari aplikasi seperti itu. Nah, di sini muncul apakah Anda yakin keluar aplikasi? Nah, di sini ada tombol exit dan juga stay. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada tampilan home-nya. Jadi ketika kita menekan tombol back, maka akan muncul tulisan seperti ini. Apakah Anda yakin keluar aplikasi? Kemudian di sini ada tombol exit dan juga stay. Ketika kita menekan tombol exit, maka kita akan keluar dari aplikasi tersebut. Namun ketika kita ingin stay dan tetap pada aplikasi ini, kita dapat klik stay seperti ini dan aplikasi tidak akan keluar seperti ini. Kemudian di sini agar kita dapat berpindah ke screen lainnya, ya, jadi bahasa dari App Inventor ini dia menggunakan bahasa screen. Jadi pindah dari frame 1 dan ke frame kedua itu dengan menggunakan program di sini adalah open another screen. Kemudian screen name itu adalah screen yang nantinya kita gunakan atau kita atur sebelumnya pada program. Oke, di sini kita kembali. Nah, di sini kita lihat di sini ada dua screen. Ada screen 1 dan juga rumah. Nah, rumah ini adalah screen kedua yang tadi kita sudah lihat juga. Nah, mungkin di sini terlihat kotak-kotak seperti ini ya. Merah, hijau. Nah, di sini angka 3. Harusnya ini terlihat angka warna biru juga. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di sini Oke. Nah, seperti ini. Di sini terlihat
ada logo Dobot Infinity, kemudian di bagian bawahnya ada 3 buah tombol, di mana tombol itu memiliki angka dan juga warna yang berbeda. Di sini ada warna merah dengan angka 1, kemudian warna hijau dengan angka 2, dan juga warna biru dengan angka 3. Nah, nantinya tombol-tombol ini dapat kita gunakan untuk memberikan perintah kepada robot melalui DMCU tersebut. Kemudian, bagaimana caranya tombol tersebut dapat berkomunikasi dengan robot tersebut? Nah, jadi kita akan sedikit membahasnya juga. Nah, di sini. Nah, sudah muncul. Nah, di sini muncul tulisan atau blok puzzle-nya itu when red dot click. Nah, maka ketika kita menekan warna merah, apa yang akan kita lakukan? Nah, di sini kita akan melakukan proses yaitu pengisian database. Jadi kita akan mengisi di sini adalah dobot/color. Nah, jadi jika kita ingat tadi ada konsol Firebase di sini. Nah, ini di sini ada tulisan dobot color. Maka kita akan mengisi database pada dobot color tersebut dengan, nah, kalau angka 1 itu ketika kita menekan tombol berwarna merah. Kemudian ketika kita menekan tombol berwarna hijau, maka database tersebut akan kita atur menjadi angka 2. Begitu pula dengan ketika kita menekan tombol warna biru, maka database tersebut akan kita ganti dengan angka 3 seperti ini. Maka dari itu, ketika kita menekan tombol-tombol tersebut, maka robot tersebut akan bergerak sesuai dengan perintah dari smartphone tersebut. Oke, selanjutnya. Mungkin dari tadi kita sudah membahas bagaimana proses pembuatannya dan kita belum melihat bagaimana hasil dari proses yang telah kita bangun tersebut. Nah, sekarang saya akan mendemokan untuk proses dari sistem IoT dan robotik ini. Ini digeser sedikit ya. Oke. Ini terhalang juga. Oke, nah di sini sudah terlihat. Nah, di sini ini adalah Dobot dengan brandnya itu Dobot Magician. Dan juga di sini kita sudah menyediakan beberapa blok blok dengan warna yang berbeda. Nah, di sini balok tersebut dapat kita pindahkan dengan menggunakan robot ini dengan kontrol dari smartphone ini. Jadi ketika nanti kita menekan tombol yang ada pada smartphone ini, maka robot tersebut akan mengambilnya sesuai dengan perintah dari smartphone tersebut. Nah, mungkin sekarang kita akan mencoba mendemokannya. Nah, di sini terlihat ada handphone saya juga. Nah, kemudian mungkin kita akan mencoba mengambil atau memindahkan balok tersebut ke wadah di sini. Ini adalah wadahnya, nanti balok tersebut akan kita simpan di sana. Mungkin pertama kita akan mencoba mengambil balok berwarna biru seperti ini. Wah, ini tidak bergerak, kenapa? Nah, kita dapat mengeceknya terlebih dahulu. Di sini. Kita kembali ke konsol Firebase. Oke, nah di sini. Ketika kita menekan tombol berwarna merah, apakah datanya ini berubah? Kita lihat, ketika saya menekan tombol berwarna merah, maka color akan berubah menjadi angka 1 dan kemudian dia akan berubah menjadi angka 0. Maka data tersebut sudah diproses oleh node MCU. Namun, node MCU masih belum melakukan proses perintah kepada robot tersebut. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi robot ini juga harus kita program terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan melihat program yang digunakan untuk memberikan perintah agar robot tersebut dapat bergerak sesuai dengan instruksi dari node MCU tersebut. Nah, di sini ini adalah software dari Dobot Magician. Namanya itu adalah Dobot Studio. Nah, mungkin jika teman-teman di sini sudah pernah menggunakan Dobot, sudah sangat mengenal software dari Dobot Studio ini. Nah, di sini kita menggunakan
Programming yang sama, yaitu programming dengan menggunakan Blockly, sama seperti tadi ketika kita menggunakan app inventor, kita menggunakan blok-blok puzzle untuk memprogram Android. Nah, namun untuk blok-blok puzzle di sini kita gunakan untuk memprogram robot ini. Jadi robot magician ini kita program dengan menggunakan Blockly seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, sudah terlihat beberapa programnya. Jadi di bagian atas di sini adalah koordinat dari item-item yang atau balok-balok tadi. Kemudian di sini ada place X, Y, dan Z. Ini adalah koordinat dari tempat penyimpanannya. Jadi nanti robot akan mengambil barang tersebut dan menyimpannya pada koordinat ini seperti ini. Kemudian di sini ada choose and tools. And tools di sini kita menggunakan suction cup. Nah, jadi suction cup itu apa? Ini adalah suction cup. Nah, ini yang saya tunjuk di sini adalah suction cup dari The Robot Magician. Jadi dengan menggunakan suction cup ini, robot dapat melakukan proses hisap dari objek ini. Jadi seperti ini, nantinya robot dapat menghisap objek tersebut. Kemudian kita kembali ke program. Selanjutnya di sini, ini adalah proses pengaturan kecepatannya. Set join speed dan set coordinate speed ini untuk mengatur kecepatan. Kemudian di bawah di sini ada set I/O. Nah, di sini robot ini menggunakan 3 I/O. Nah, karena tadi pada Node MCU kita menggunakan digital I/O yang tadi D2, D3, dan D4. Nah, pada robot kita juga menggunakan I/O juga, yaitu di sini kita lihat ada I/O 20, I/O 19, dan I/O 14. 3 I/O ini nantinya akan terhubung dengan node MCU seperti itu. Kemudian, nah di sini adalah program ketika robot tersebut akan mengambil dan juga menyimpan objek yang diperintahkan pada tempat yang telah disediakan. Nah, di sini terlihat ada program yaitu jump to X. Kemudian di sini adalah koordinatnya. Koordinat X-nya itu berapa, Y-nya berapa, dan Z-nya berapa adalah koordinat yang kita tunjukkan sebelumnya di sini. Ini adalah koordinat yang digunakan agar robot tersebut mengambil objek tersebut. Kemudian di bagian bawah di sini, selanjutnya ketika dia pergi mengambil objek tersebut, kemudian kita menyalakan suction cup seperti ini, suction cup on, kemudian kita jump to kembali ke tempat penyimpanan objek tersebut. Di sini ada X-nya itu place X, kemudian Y-nya itu place Y, dan Z-nya itu plus Z, dan seterusnya untuk program-program yang lainnya. Nah, mungkin ini yang barusan saya jelaskan adalah program untuk blue. Jadi ketika diperintahkan untuk mengambil balok berwarna biru, maka ini adalah programnya. Kemudian ini untuk green. Kemudian ini untuk red, seperti ini. Oke, nah mungkin ini adalah programnya. Nah, sekarang kita dapat menyalakan atau mengaktifkan program untuk robot ini dengan klik start di sini. Saya akan klik. Oke. Nah, robot sudah aktif. Kita akan kembali memperlihatkan tampilan dari robotnya. Nah, seperti ini. Oke. Di sini sudah terlihat ada sebuah robot. Kemudian di sini ada tampilan dari smartphone saya juga. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memindahkan mungkin balok berwarna merah terlebih dahulu. Kita klik di sini warna merah. Nah, robot akan bergerak mengambil warna merah dan memindahkannya pada tempat yang telah kita sediakan di sana. Seperti itu. Dan robot berhasil memindahkannya. Dan di sini mungkin kita akan mencoba memindahkan semua baloknya. Selanjutnya kita akan memindahkan balok berwarna biru. Seperti ini. Robot mengambil balok berwarna biru dan menyimpannya di sana. Oke, selanjutnya di sini balok terakhir kita akan memindahkan balok berwarna hijau. Nah, seperti ini. Oke, nah mungkin itu adalah demo dari proses
penerapan IoT pada robot lengan. Jadi kita menggunakan robot lengan Dobot, dan juga sistem IoT kita menggunakan bantuan dari database yaitu Firebase. Kemudian kita menggunakan proses pembuatan aplikasi Android yaitu MIT App Inventor, dan banyak hal lagi ilmu yang mungkin tidak semuanya saya bahas. Di antaranya tadi ada Arduino, kemudian ada MCU, dan banyak hal lainnya yang dapat kita pelajari dan kita aplikasikan baik itu untuk IoT dan sistem robotika. Nah, untuk teman-teman di sini yang ingin bertanya, mungkin bisa mulai tulis, dan mungkin di sini sudah banyak juga yang sudah bertanya pada kolom Q&A di sini. Nah, mungkin sekarang ada satu lagi video yang akan saya tampilkan mengenai IoT. Oke. Ini dia, selamat menyaksikan. Things actually mean. IoT is an evolution of mobile, home, and embedded applications that are being connected to the internet, integrating greater compute capabilities, and using data analytics to extract meaningful information. Billions of devices will be connected to the internet, and soon, hundreds of billions of devices. As related devices connect with each other, they can become an intelligent system of systems. And when these intelligent devices and systems share data over the cloud, they can transform our lives in our world in countless ways. Nah, di sini beberapa, seperti video yang sebelumnya, beberapa device dapat terhubung satu sama lain dengan menggunakan internet ya. Jadi semuanya dapat termonitoring dari jarak jauh seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah pengaplikasian skala besar dari IoT. Nah, di sini ada city traffic camera system, kemudian ada city airport system, kemudian ada city subway system, city bus system, dan juga city transportation system yang semuanya itu saling terhubung antara satu device dengan device lainnya. Di antaranya ada kamera, kemudian ada subway, bus, kemudian ada pesawat juga, dan semuanya itu terhubung, dan semuanya itu terkumpul di sini adalah city transportation system. Seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Contohnya itu ketika ada suatu kecelakaan, maka kamera yang terdapat pada area kecelakaan tersebut akan memberitahukan bahwa area tersebut sedang ada kecelakaan. Maka kendaraan lainnya akan mendapatkan informasi tersebut, dan jalan tersebut akan otomatis ditutup seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi ada sebuah tampilan di sini, terjadi kecelakaan di depan, maka kendaraan lainnya akan mengambil jalan lainnya agar proses dari kecelakaan tersebut dapat selesai lebih cepat seperti itu. Oke. Nah, mungkin itu ada sedikit cuplikan mengenai video dari sistem IoT, kurang lebih seperti itu. Nah, buat teman-teman di sini yang ingin bertanya, bisa menanyakan pertanyaan kalian pada kolom Q&A pada Zoom tersebut.